utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua teman-teman? Saat ini kita akan membahas literasi keaksaraan anak usia dini atau literasi keaksaraan awal atau literasi keaksaraan dini. Yang menjadi dasar bayani untuk kegiatan literasi awal adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Ini salah satunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Jadi teman-teman, nama-nama benda merupakan pembelajaran yang Allah berikan di awal sebagai pengetahuan dasar untuk bekal Adam hidup di surga. Nama-nama benda. Demikian juga dengan kita di ruang kelas. Kita mengembangkan kosakata kepada anak-anak sebagai modal yang penting agar dia bisa tumbuh kembang dengan baik dari seluruh aspeknya. Jadi kosakata yang dikembangkan merefleksikan sebuah pelajaran yang kita dapat bahwa Allah mengajarkan Nabi Adam benda-benda, nama benda-benda sebagai bekal hidupnya. Itu termasuk kegiatan literasi. Apa sebenarnya literasi? Literasi adalah keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis. Diulangi, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan penjelasan lain, literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah dan memahami informasi. Dari proses menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, murid kita akan mampu mengolah dan memahami informasi dengan baik. Lalu, mengapa literasi itu penting? Literasi itu penting karena berpengaruh terhadap keberhasilan belajar dan kehidupan mereka. Karena nama-nama benda itu penting, Allah mengajarkan di awal penciptaan Nabi Adam. Keterampilan literasi membantu murid dalam memahami gambar, teks lisan, tulisan, maupun simbol. Berikutnya, ruang lingkup literasi. Yang pertama, menyimak. Kegiatan apa? Dalam menyimak itu yang bisa kita adopsi di kelas tentu banyak sekali. Contohnya, menyimak pembacaan teks, menyimak cerita, menyimak instruksi, kemudian berbicara. Contohnya, memberikan tanggapan, bertanya, menjawab pertanyaan, berbisik, bernyanyi, kemudian membaca. Contohnya, membaca cerita, membaca simbol, membaca lambang. Kemudian menulis. Contohnya menulis pengalaman, menggambar, menggores. Itu masuk ruang lingkup literasi. Memasuki tahap burhani, kita coba potret apa saja kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan di kelas. Nih contohnya bernyanyi. Bernyanyi tentang alfabet, bernyanyi tebak-tebakan suku kata, B, A, D, U, T, B, A, D, U, T, B, A, D, U, T, dibacanya badut. Contoh begitu. Ya, berikutnya, apakah ini kegiatan literasi? Ya, bercerita adalah kegiatan yang sangat kaya dengan potensi-potensi literasi. Ya, Bu Guru setiap pagi bercerita itu adalah menu utama, bahkan menu wajib untuk di PAUD Aisyah Bustanul Atfal. Karena dengan literasi itu banyak aspek perkembangan
dari hak esensial anak yang bisa diraih. Anak jadi bertambah pengetahuannya, menjadi terapresiasi kemampuannya, dan yang tadi, kosakatanya menjadi bertambah. Selain itu, guru yang sangat baik ketika menjadi model bercerita akan memukau anak sehingga anak tuh ingin bercerita sebagus gurunya. Nah, kalau anak itu udah suka dengan guru saat bercerita, dia pasti akan suka dengan buku yang diceritakan oleh guru. Dan itu adalah benih-benih kecintaan anak terhadap buku. Itu penting, modal dalam menumbuhkan literasi anak. Kegiatan lainnya, nah ini literasi yang utama untuk PAUD Aisyah. Menyiapkan anak punya minat yang baik dalam membaca Al-Quran. Berikutnya, nih anak sudah mulai menghubungkan gambar-gambar untuk diceritakan karena di bawahnya sudah dibantu oleh teks. Selanjutnya, anak bermain puzzle. Ini menggunakan potensi visual. Potensi visual ini dibutuhkan dalam kesiapan literasi keaksaraan. Kemudian ini sepertinya gambar anak sedang mencoba membaca. Kemudian ini mempelajari suku kata dengan APE tertentu. Berikutnya ini, anak mencoba memahami bagaimana cara membuat huruf. Dia menggunakan ujung dari sensori motoris di telunjuknya, dia goreskan ke hamparan beras merah. Selanjutnya ini anak sedang mewarnai dan nampaknya dia sudah bisa menulis ibu. Bisa jadi dia hanya bisa menulis 4 huruf ini karena kesukaannya. Itu tidak masalah karena bukan keterampilan menulis yang menjadi awal kegiatan, tapi minat dia menyukai keaksaraan. Gitu. Ini lihat huruf I-nya aja sudah bentuknya badan gitu ya, ada isinya, udah tidak seperti lidi lagi. Artinya anak ini sudah menunjukkan minat yang baik. Nah, berikutnya salah satu ruang lingkup literasi adalah berbicara. Jadi kita bisa memanfaatkan boneka-boneka kecil itu agar anak mencoba mengekspresikan kemampuan verbalnya, mengimajinasikan dalam bentuk kalimat obrolan antar tokoh-tokoh yang dia sukai. Ini sangat menyenangkan dan tidak mahal. Bahkan ini anak membuat modelnya sendiri, bonekanya dia sendiri yang mencerminkan dirinya. Ini aku sedang ngobrol dengan temanku. Mereka akan berimajinasi mengembangkan gagasan yang ada di kepala lewat boneka-boneka itu. Sehingga potensi berbicaranya terasa. Ini anak sedang menggambar. Memang menggambar literasi tentu saja. Mulai dari menggores, mencoret, mengurek-urek istilahnya. Itu potensi keliterasi nanti ke arah menulis. Karena anak ini belum bisa menceritakan apa yang ada di dalam hatinya lewat simbol-simbol huruf, maka dia akan membuatnya lewat simbol-simbol gambar. Jadi ini kegiatan literasi yang sangat baik. Nah, ini kegiatan literasi juga. Anak-anak menggunakan bahan alam, mewujudkan cerita berupa tempelan-tempelan gambar. Dan kalau sudah jadi, nampaknya ini akan diceritakan. Jadi ini juga kegiatan literasi dan itu jadi produk literasi. Nah, apakah ini kegiatan literasi? Ya, anak biar bangga pakai mic. Dia mengumumkan, dia memimpin doa, dia menjadi pimpinan hari itu, mengabsen temannya, mengumumkan barang yang ketinggalan. Kemudian yang sebelah kanan, dia sedang pura-pura wawancara. Kemudian kegiatan literasi juga mendengarkan musik, suara yang bermacam-macam, kemudian memotret gambar, pura-pura mengetik dan pura-pura membaca koran. Ini pura-pura yang sangat mensupport potensi berkembangnya literasi. Saya yakin 2 anak kecil ini belum mampu membaca dan mengenali huruf. Tapi yang kita tumbuhkan adalah minat dan kecintaan terhadap kegiatan literasi. Jadi ini sangat baik. Nah, setelah tadi bicara tentang kegiatan literasi, kita sekarang
bicara tentang produk literasi. Produk literasi yang umum kita tahu adalah ini nih, buku, ya. Nah, buku untuk kegiatan literasi bermacam-macam. Kita gunakan sesuai kepentingannya, sesuai kebutuhan anak. Nah, Pusat Buku Nasional sudah menyiapkan buku dengan berbagai level. Setahu saya ada level A sampai F. Salah satunya level A itu, bukunya itu besar, gambarnya jelas, di setiap halaman hanya terdiri dari 1 atau 2 kata. Jadi betul-betul memanjakan anak-anak untuk menghubungkan simbol kata dengan gambarnya. Nah, selain itu kita perkaya buku itu dengan buku cerita agar bisa memancing kosakata atau potensi komunikasinya. Tapi buku yang memberikan tahapan pengetahuan literasi juga harus kita siapkan. Yang level A bagaimana, yang level B bagaimana, ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah zigzag book. Buku cerita yang dibuat dengan konsep bentuk kartu pilar, ya. Jadi kalau nanti di display itu dilipat-lipat sehingga seperti zigzag. Sama, ini juga nanti bisa dibuat isinya level A, disesuaikan kebutuhan, ya. Berikutnya ini adalah produk literasi untuk pengenalan huruf. Ini pengenalan angka. Ini produk literasi yang disiapkan guru untuk kegiatan bermain atau belajar. Tapi ada juga produk literasi seperti ini yang justru dihasilkan dalam kegiatan bermain atau belajar anak-anak. Setelah bermain ternyata ada gambar-gambar yang bisa mereka ceritakan. Kemudian kita dokumenkan sehingga menjadi produk literasi untuk kegiatan lainnya juga. Ini produk literasi yang beragam, aneka buku, aneka simbol, baik simbol lalu lintas, simbol organisasi gitu ya. Ini ada contoh flyer, ini ada contoh brosur, ini contoh undangan. Ini produk literasi yang spesifik ke alfabet. Jadi silahkan, apapun yang ada di lingkungan kita yang malahan konteksnya sangat dekat, dijadikan produk literasi untuk mengolah kegiatan atau bermain. Ini agak unik, bentuknya kubus 3 dimensi, di mana setiap sisinya dilengkapkan dengan gambar dan huruf-huruf. Ini anak-anak sangat menyukainya. Nah, kalau tadi hanya huruf karena bertahap kan, kalau ini sudah ada kalimat. Mobil, sebuah mobil merah. Ini sebuah mobil merah. Nah, kalau di level A itu kata-katanya tuh sangat sederhana dan diulang-ulang. Biar anak itu tahu hubungan antara bunyi dengan huruf dan kata. Teman-teman, kita sudah membahas kegiatan literasi, produk literasi. Satu lagi adalah kelas literat. Apa itu? Kelas yang lingkungannya kaya dengan media literasi kebahasaan maupun cetakan. Sebenarnya kalau untuk guru-guru PAUD ini sudah tidak asing, karena guru-guru PAUD itu sudah terbiasa menghias kelas-kelasnya dengan aneka bentuk, gambar, dan rupa. Namun ke depan kita komitmennya bahwa setiap tempelan, setiap gantungan, setiap hiasan yang kita tempelkan di kelas itu harus mensupport, mendukung, dan terkait erat dengan pengembangan potensi literasi. Jadi tidak asal gambar kita tempel, asal warna kita tempel, ya. Berikut kita intip contoh-contoh yang sudah ada di ruang kelas. Ini gambar pajangan di kelas. Nampaknya gurunya sedang menjelaskan topik aku. Di situ ada penjelasan tentang emosi. Ada wajah sedih, ada wajah bahagia, ada wajah cemberut, ada wajah menakutkan. Nah, ini tuh menjadi kesempatan buat kita mendalami apa itu emosi, bagaimana emosi itu tertulis dalam simbol kata-kata yang terdiri dari huruf, ya. Kemudian ini contoh pajangan kelas di mana nama-nama anak itu ditempel semua, dan memang nama anak itu merupakan bahan yang paling mudah untuk kita kembangkan
mengajak anak untuk mengenal huruf. Ya, berikutnya kalender, ini untuk literasi matematika sangat kuat. Kemudian, nah ini awalan desain layout dinding kelas itu biasanya kosong dulu seperti ini, hanya gambar-gambar. Nah itu di awal. Nanti dalam kegiatan yang berlangsung bisa ditempelkan produk-produk literasi anak, ya. Jadi kegiatan yang baik itu di awal itu kelas itu tidak terlalu penuh. Tapi dengan berjalanan waktu ada karya-karya anak yang dihasilkan menjadi produk literasi dan nanti disimpan di kelas. Jadi bangga anak dan itu lebih kuat bondingnya dengan keinginan untuk literat. Ini ada pajangan yang dipajang permanen, bisa 1 semester, 1 tahun. Ada juga yang sesuai dengan topik, jadi berkala diganti. Nah ini pajangan untuk literasi matematika. Kuat sekali ini, ada waktu makan snack, waktu istirahat, waktu makan siang, kemudian waktu pulang. Ini gambaran magic word, kata-kata ajaib, dan banyak lagi ya. Nah ini aturan kelas pun kita diskusikan dengan anak, aturannya apa di kelas ini. Bu guru bantu menuliskannya ya. Nah dituliskanlah oleh bu guru. Nah di awal-awal pasti anak tidak kenal itu tuh dibacanya bagaimana. Tapi karena tiap hari dibaca, dilihat, bisa jadi dia terliterasi dengan baik dan akhirnya tanpa sadar dia paham. Ini tentang angka-angka, ini tentang semesta. Jadi di explore ketertarikan anak itu dihubungkan dengan materi-materi sehingga anak senang, ya. Tentu ini gambaran semesta yang sangat lucu dibanding dengan buku-buku literasi SMA. Nah sebelahnya kita melihat guru menempel literasi angka dari 1 sampai 100. Bagaimana? Menarik kan? Dan saya yakin teman-teman bisa mengembangkan berlipat-lipat lebih kreatif. Sementara untuk literasi episode pertama saya cukupkan, semoga bermanfaat. Silahkan didiskusi untuk lebih dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama negara